Peristiwa itu pun didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para malaikat itu mendatangi kaum sesat itu dengan tujuan menghancurkan kaum Sodom itu karena perbuatan mereka yang keji. Hati Nabi Ibrahim alaihissalam terguncang ketika mendengar kabar itu. Nabi mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut alaihissalam. Lalu ia berkata kepada para malaikat, sesungguhnya di dalam negeri itu ada Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat menjawab, kami telah mengetahui bahwa di situ ada Nabi Lut alaihissalam, dan kehancuran tidak akan menimpanya kecuali atas orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka mereka akan selamat kecuali istrinya. Sesungguhnya ia akan menerima kehancuran sebagaimana orang-orang kafir karena istrinya telah berbuat keburukan. Ia telah mengkhianati suaminya dan terus-menerus berada dalam permusuhan dan kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum kita menceritakan kisah mengenai Nabi Lut alaihissalam, marilah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, serta marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kisah kali ini diawali dengan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kota Harran yang terletak di bagian utara Mesopotamia menuju Palestina dengan ditemani istrinya dan orang-orang yang beriman. Di antara rombongan yang melakukan hijrah itu adalah Nabi Lut alaihissalam yang merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun bencana kelaparan terjadi di wilayah Palestina saat itu, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Lut alaihissalam melakukan hijrah menuju Mesir. Seiring berjalan waktu, padang-padang rumput yang dijadikan tempat mengembala bagi kaumnya menjadi sangat sempit, seiring dengan ternak-ternak mereka yang semakin beranak pinak, sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcokan mengenai tapal batas antara wilayah para pengembala dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan wilayah bagi para pengembala dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam membagi wilayah guna menghilangkan perselisihan yang terus-menerus terjadi di kalangan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk memilih wilayah yang diinginkan dan sesuai bagi para kaumnya. Nabi Lut alaihissalam akhirnya hijrah dan berpindah ke daerah Yordan. Kemudian berdirilah kota kuno yang sangat terkenal, yaitu kota Sodom. Penduduk kota Sodom adalah manusia-manusia durhaka dan kufur, buruk hati, dan perangai penduduknya yang telah rusak total. Mereka selalu menghadang orang-orang yang melintas di wilayah mereka dan melakukan perampokan, mendirikan teman-teman maksiat, dan tenggelam di dalam kemungkaran. Mereka menciptakan suatu kekejian yang belum pernah dilakukan oleh kelompok manusia sebelum mereka, yaitu melakukan hubungan sesama jenis yang dikenal dengan homoseksual atau lesbian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam dengan membawa risalah ilahiyah untuk memberi petunjuk kepada mereka dan memperingatkan agar meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi Lut alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menakut-nakuti mereka akan azabnya, serta menyuruh mereka untuk meninggalkan maksiat-maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang telah mereka lakukan selama ini. Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, sesungguhnya aku adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk menyampaikan risalahnya, dan takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah perintah yang aku sampaikan kepada kalian, dan aku tidak meminta balasan ataupun upah dari kalian atas petunjuk dan bimbingan yang telah aku berikan kepada kalian, karena balasanku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemelihara alam semesta. Maka tidaklah patut bagi kalian untuk merusak tabiat dan menyalahi aturan hidup yang alami, sehingga kalian berbuat kekejian dengan menggauli kaum laki-laki dan meninggalkan perempuan-perempuan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri-istri yang sah. Maka mengapa kalian merusak diri kalian sendiri dengan melakukan kemungkaran itu? Sesungguhnya kalian benar-benar telah melampaui batas dengan melakukan maksiat ini. Akan tetapi mereka lebih memilih mengancam daripada mengikuti seruan Nabi Lut alaihissalam. Mereka berkata, jika kamu tidak berhenti menjelek-jelekkan kami, niscaya kami akan mengusirmu dari negeri kami. Nabi Lut alaihissalam menjawab, sesungguhnya aku mengingkari apa yang kamu kerjakan dan membenci apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya,
Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena kekufuran dan kemaksiatan yang terus-menerus mereka lakukan dan tidak menghiraukan kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat turun ke kota Sodom sebagai tamu-tamu yang menjelma sebagai laki-laki yang berparas tampan, berperawakan gegah dan tegap. Peristiwa itu pun didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para malaikat itu mendatangi kaum sesat itu dengan tujuan menghancurkan kaum Sodom itu karena perbuatan mereka yang keji. Hati Nabi Ibrahim alaihissalam terguncang ketika mendengar kabar itu. Nabi mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut alaihissalam. Lalu ia berkata kepada para malaikat, sesungguhnya di dalam negeri itu ada Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat menjawab, kami telah mengetahui bahwa di situ ada Nabi Lut alaihissalam, dan kehancuran tidak akan menimpanya kecuali atas orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka mereka akan selamat kecuali istrinya. Sesungguhnya ia akan menerima kehancuran sebagaimana orang-orang kafir, karena istrinya telah berbuat keburukan. Ia telah mengkhianati suaminya dan terus-menerus berada di dalam permusuhan dan kekafiran. Di samping perbuatan homoseksual yang mereka lakukan, kaum Nabi Lut juga melakukan kemungkaran di tempat-tempat umum secara terang-terangan, menyamun orang-orang yang sedang berpergian dan merampas harta mereka, kemudian membunuh mereka dengan cara yang sangat keji. Kekejian dan kekejaman yang mereka lakukan telah diberi peringatan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ia menakut-nakuti mereka dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka itu. Tetapi mereka ingkar dan sombong, justru menentang Nabi Lut alaihissalam. Mereka berkata, jika memang kamu benar dengan azab yang kamu ancamkan kepada kami, maka segerakanlah untuk mendatangkannya kepada kami. Para malaikat akhirnya menuju kota Sodom. Mereka menjadi tamu-tamu untuk Nabi Lut alaihissalam, sedangkan Nabi Lut alaihissalam tidak mengetahui tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya. Nabi Lut alaihissalam merasakan khawatir yang sangat luar biasa, hingga dadanya terasa sangat sempit dan sesak, karena para malaikat itu datang dengan paras muka yang cukup menarik, tampan dan gagah. Nabi Lut alaihissalam sangat takut apabila mereka mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari kaumnya. Namun Nabi Lut alaihissalam berupaya dalam menjaga keamanan tamu-tamu dari segala tindakan dan penganiayaan kaumnya yang memiliki penyakit seksual yang sangat hina itu. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihissalam yang selama ini menemani Nabi Lut berkhianat dan menyebarkan kabar di kalangan kaumnya tentang datangnya tamu-tamu yang berparas tampan kepada Nabi Lut alaihissalam. Maka kaum Sodom yang penyakitan itu bersegera menuju rumah Nabi Lut alaihissalam dan berkumpul di sekelilingnya untuk melakukan dan melampiaskan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam. Dan tatkala Nabi Lut alaihissalam melihat bahwa kaumnya telah berkumpul di sekitar rumahnya, maka ia berupaya menghalang-halangi niat buruk kaumnya itu. Nabi Lut alaihissalam bahkan mencoba menyerahkan anak-anak perempuannya kepada para pemimpin-pemimpin mereka untuk dijadikan istri-istri dengan tujuan sekedar basa-basi, sebagai cara untuk menghalangi dan mengamankan tamu-tamunya dari perbuatan yang tidak pantas dan melanggar syariat itu. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihissalam tidak rida mendengar penawaran dan perkataan Nabi Lut alaihissalam. Mereka berkata, sesungguhnya kamu benar-benar tahu bahwa kami tidak mempunyai selera sedikit pun untuk mengawini anak-anak perempuanmu, dan sesungguhnya kamu mengetahui apa yang kami inginkan. Nabi Lut alaihissalam lalu menyampaikan kepada tamu-tamunya tentang adanya bahaya yang mengancam mereka. Seraya berkata kepada mereka, seandainya kamu sekalian bersamaku mengadakan perlawanan terhadap mereka, niscaya aku akan menjaga kamu. Dan seandainya aku mempunyai sekelompok penolong dan kaum kerabat yang kuat yang dapat dijadikan sandaran, niscaya aku akan meminta pertolongan mereka untuk menjaga kamu. Akan tetapi aku tidak mempunyai jalan untuk melawan mereka dalam menjaga kamu sekalian. Ketika keributan semakin menjadi-jadi di depan rumahnya, sementara Nabi Lut alaihissalam belum berhasil untuk memberikan pengertian kepada kaumnya yang ingkar itu, maka para malaikat yang berparas tampan itu membutakan mata mereka setelah hampir saja mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuku adabi wa nudhur. Dan sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Namun akhirnya para malaikat yang menyamar itu menjelaskan tujuan kedatangan mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan menghancurkan kaumnya yang rusak itu. Para malaikat berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, mereka tidak akan bisa mencelakaimu dan tidak akan melakukan apapun terhadap kami. Maka pergilah kamu bersama keluargamu serta orang-orang yang percaya kepadamu pada waktu malam hari, dan keluarlah dari negeri ini bersama mereka, dan jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal agar ia tidak terkena azab yang mengerikan. Adapun istrimu yang telah mengkhianatimu, maka biarkanlah ia tinggal di kota ini. Jangan sampai ia termasuk orang-orang yang keluar bersamamu, karena ia harus menerima kehancuran bersama dengan kaummu. Dan sesungguhnya waktu kehancuran mereka itu akan terjadi pada waktu subuh, dan peristiwa itu sudah dekat. Dan tatkala azab yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka dibaliklah kota Sodom itu. Yang di atas dijadikan berada di bawah, dan yang di bawah dijadikan berada di atas, sambil mereka dihujani dengan bebatuan dari tanah yang sangat keras, disertai gempa dan hujan yang terus-menerus, hingga membuat kota Sodom hancur bersama dengan kaumnya yang gemar bermaksiat. Dan azab Allah Subhanahu wa taala tidaklah jauh dari orang-orang zalim dan fasik. Demikianlah kisah kota Sodom yang memelihara penyakit yang tidak pantas untuk ditiru. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga saudara-saudaraku terhindar dari pelaku maksiat yang berbuah azab. Wallahu alam bishawab.